Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan membahas hal basic yang harus dimiliki oleh trader ataupun investor. Jadi trader itu sebenarnya orang yang memanfaatkan naik turunnya grafik. Sedangkan investor itu adalah dia nggak peduli naik turunnya grafik, yang penting dia nabung, nabung, nabung sehingga nanti kedepannya hal yang dia tabung itu akan meningkat. Apalagi di saat sekarang ini market ya bisa dikatakan lagi promo ataupun flash sale. Ya lagi murah-murahnya sih, karena memang di bulan kemarin itu BTC ataupun saham-saham atau apapun itu lagi naik-naiknya, dan sekarang itu lagi turun. Oke, so mungkin ini kesempatan emas buat teman-teman yang kalau seandainya mau masuk sekarang, tapi not financial advice ya. Jadi kayak ini hanya pendapatku aja, karena kalau seandainya gini, logikanya kayak gini, kalau seandainya kemarin aja kalian semangat-semangatnya untuk masuk pada saat di harga 800 juta ataupun 900 juta, pada saat BTC di harga 800 ataupun 900, ya kenapa sekarang kalian nggak semangat untuk masuk gitu kan? Jadi itu adalah hal simpelnya. Ketika harga naik, kenapa kalian semangat, giliran harga turun kalian nggak semangat? Padahal inilah kesempatannya untuk masuk. Tapi tetap lakukan analisa kalian masing-masing ya, oke? Dan cari tahu sentimen-sentimen apa yang nantinya bagus untuk kedepannya. Terus hal basic ya, sebenarnya waktu gue pertama kali itu ikut, gue nggak terlalu banyak belajar, dalam artian kayak ya oke, aku yang penting ada niat dulu, gue ada kemauan dulu. Sempat baca-baca juga berita, follow beberapa Instagram, entah itu dari Instagram yang dia membahas tentang dia membahas tentang saham, dia membahas tentang kripto. Nah, kalau seandainya kripto ini aplikasi-aplikasi yang aku gunain, tapi untuk Binance sendiri itu aku belum gunain karena menurutku lumayan ribet, dalam artian yang kayak depositnya juga bagi orang yang newbie ya, dia nggak tahu cara depositnya gimana, nariknya gimana, apalagi yang sempat gua pernah dengar kalau seandainya kita tuh harus menjual USDT kita nanti dibeli pakai rupiah, ya kayak jual beli kayak gitu. Jadi menurutku itu agak ribet ke selaku newbie ya. Terus, dan rekomendasi untuk teman-teman yang kalau seandainya mau ikut di dunia kripto yang baru itu Indodax sama toko kripto. Walaupun di Indodax ini biaya withdrawalnya cukup mahal. Teman-teman boleh lihat video-video aku sebelumnya yang udah aku upload penjelasan tentang Indodax ataupun toko kripto. Oke, masuk kembali lagi ke hal basic. Hal basicnya itu sebenarnya mungkin teman-teman pahami dulu aja istilah-istilah di investasi itu seperti apa. Terus apa aja yang harus kita pelajarin, ataukah kita mau belajar tentang analisa fundamental. Kalau misalnya teman-teman belum pernah lihat analisa fundamental, teman-teman boleh lihat di video aku sebelumnya. Itu ada yang namanya istilah-istilah investasi. Teman-teman boleh lihat. Terus bentar ya, teman-teman boleh lihat nanti. Nah, di video ini aku udah ada bahas tentang mana nih? Nah, ini nih istilah-istilah di dunia investasi. Jadi kita harus tahu itu. Oke, apa itu FOMO atau segala macam. Jadi kayak hal-hal itu aja yang aku pelajarin dulu. Setelah itu ya aku sharing-sharing sama temenku dan cari-cari tahu berita. Jadi hal-hal basic lainnya yaitu kayak cuman kemauan aja sih, kemauan sama keinginan kita untuk mengetahui dan mempelajari apa itu dunia, apa itu kripto ataupun apa itu investasi. Jadi kayak banyak-banyak aja belajar, entah itu dari YouTube, entah itu dari ya, jadi nggak ada yang terlalu kita harus beli buku ini, kita harus beli buku itu. Nggak ada sih, basic-basic yang kayak itu nggak ada. Terus juga kita harus minimal punya uang segini, punya uang segitu, nggak ada. Tapi ya kalau seandainya kita memang butuh untuk membeli buku, ya beli. Apalagi menurut kalian bukunya itu bagus. Kalau misalnya memang menurut kalian bukunya itu bagus, ya nggak masalah, beli aja. Tapi benar-benar pastiin
kalian bakal atau coba-coba cari di Gramedia atau kalian baca-baca review-review ataupun kayak apa ulasan ataupun ya ulasan lah ya, ulasan terkait buku tersebut sehingga nanti kalian oh ya udah aku yakin nih dengan buku ini. Oke, itu benar-benar bagus. Terus oh ya, mungkin ini hal basic yang aku dapetin setelah aku join beberapa bulan di dunia kripto ataupun saham, itu kita jangan sekali-sekali FOMO ya. Buat yang belum tahu FOMO itu ada di sini videonya. Kalian baca dulu penjelasannya seperti apa. Jadi kita jangan FOMO karena hal itu bisa membuat kita benar-benar stres dan ya kita benar-benar bakal kehilangan uang kita. Oke. Terus juga kita jangan yang sampai namanya euforia. Itu penjelasannya juga ada di sini. Ya, teman-teman boleh baca dulu. Oke. Setelah itu mental dan psikologis. Jadi beberapa influencer saham ataupun kripto, mereka itu selalu bahas masalah psikologis. Benar, karena ketika kita udah masuk di dunia kripto ataupun saham, kita masuk nih contoh di harga BTC di harga 850 juta. Kita masukin kita beli di harga 850 juta, kita beli sebanyak 20 juta ya. Entah itu dapat berapa Bitcoin. Entah itu dapat 0, berapa Bitcoin. Ketika harganya turun, kita panik. Nah, makanya ada istilah panic sell. Panic sell itu artian turunnya harga saham ataupun kripto dikarenakan panic sell, yaitu kayak orang tuh panik dan jual. Mereka takutnya harga itu bakal turun terus, turun. Nah, itulah yang bisa dikatakan panic sell. Jadi kayak yang membuat harganya itu turun karena banyaknya orang yang panik akan harga tersebut bakal turun terus-menerus. Padahal tidak. Begitu juga pada saat uptrend. Nah, untuk penjelasan uptrend juga ada di sini ya. Teman-teman boleh lihat dulu, ada penjelasannya juga di sana. Oke. Nah, pada saat uptrend yang enggak selamanya harga itu naik, enggak. Jadi kayak pasti ada bakal turunnya. Begitu juga sebaliknya, pada saat dia turun pastilah ada reboundnya. Entah kapan ya kita nggak tahu, sama aja seperti pada saat dia naik. Entah kapan turunnya kita juga nggak tahu. Oleh karena itu beberapa investor ataupun trader, tapi investor itu jarang sih. Investor itu rata-rata kayak cuma nabung. Oke, bulan ini aku nabungin di BTC itu 100 juta. Bulan depan 100, ya kalau saya banyak uang ya nggak masalah. Bulan ini 100 juta, bulan depan 100 juta. Investor itu nggak terlalu ngelihat market, naik turunnya grafik, enggak. Selagi mereka percaya dengan fundamental, kalian juga baca di sini ada istilah analisa fundamental. Kalian juga baca apa itu fundamental. Kalau misalnya mereka yakin dengan fundamental dari koin tersebut, ya untuk apa coba diliatin naik turunnya harga? Kayak beli, lupain, 5 tahun ke depan buka. Itu kalau kalian yakin dengan koin yang kalian beli. Tapi kalau misalnya kalian cuma ikut pom-poman, kayak Dogecoin yang dipom-pom oleh suhu Elon Musk, ya kalian nggak tahu fundamentalnya seperti apa, koin yang nggak jelas kegunaannya untuk apa. Aku bukan ngebicarain masalah Dogecoin ya. Maksudnya kayak koin yang dipom-pom yang naiknya itu hanya karena dipanas-panasin oleh orang lain kayak itu. Dan kalian nggak tahu latar belakang dari koin tersebut. Ya aku saranin jangan. Lebih baik kalian cari-cari berita tentang koin yang menurut kalian fundamentalnya itu luar biasa, latar belakangnya itu projectnya round emas itu segala macam. Terus masuk keadaan sekarang itu harga mulai rebound, tapi belum tahu pasti ya. Kita belum tahu keadaan market seperti apa. Dan ya dari harga 400 sempat turun ke 450 jutaan. Kemarin kalau nggak salah gue terakhir lihat di BTC itu. Sekarang udah naik lagi ke 500-an. Apakah kita cut loss ataukah kita hold? Kalau cut loss dalam artian kalian takut kalau misalnya nanti 500 itu bakal turun lagi kayak gitu. Ya, no one knows. Jadi aku saranin buat teman-teman yang mau join ataupun yang bingung di dunia kripto ataupun investasi, mending teman-teman coba baca buku dulu. Terus basic yang aku paling tekenin di video kali ini adalah psikologis kalian. Karena aku udah pernah ngalamin, aku sempat waktu itu beli saham Teens itu di harga 2000
2000 atau nggak salah 2100 atau 2000 berapa, pokoknya 2000. Nah, seminggu ke depan Teens itu turun sampai ke 1600 kalau nggak salah. Gua udah minus, ya berapa persen, gua ngikutin pokoknya minus, sehingga gua panik dalam artian kayak ARB berhari-hari Teens waktu itu kan. Aduh, kapan nih gue bisa jual Teens, ARB lagi, besoknya gue pada saat mau jual ARB lagi, sampai akhirnya pada saat ada kesempatan dia mulai naik ke 1700 ataupun 1800, oh ini nih kesempatan aku untuk jual, nanti takut dia turun lagi. Oke, pada saat itu gue jual, dan ya boom, harga Teensnya naik sampai ke 2400. Nyesel banget. Ya, itulah makanya hal yang harus basic yang kita miliki pada saat kita join di dunia kripto ataupun saham. Kita benar-benar harus memperhatikan psikologis kita. Apakah kita sanggup? Apakah kita orangnya tenangan? Apakah kita orangnya yang mudah stres? Jadi analisa pribadi kalian sendiri, ya. Psikologis itu penting. Naik turunnya market itu adalah hal yang amat sangat biasa. Nggak ada guys istilah yang naik terus. Naik, nggak ada. Pasti ada turun. Naik 100%, turun 30% atau 50%, naik lagi. Naik turunnya namanya di saham atau kripto pasti kayak itu ya. Nggak ada mau dia blue chip, mau dia apalah, itu nggak ada yang namanya naik terus. Ya, tapi kalau seandainya kalian lihat grafik dari tahun ke tahun, nah bisa kalian analisa bahwasanya saham ataupun koin tersebut naik terus, ya. Oke. Jadi basic yang paling penting adalah psikologis kalian. Persiapkan psikologis kalian ketika kalian udah terjun ke dunia kripto ataupun saham. Beli dan lupakan. Dan aku saranin kalau seandainya kalian mau jadi trader, kalian mau trading dan memanfaatkan volatilitas dari grafik, dari harga saham ataupun Bitcoin, kalian penting belajar yang namanya analisa teknikal. Kalian benar-benar harus tahu kapan masuk, kapan keluar. Oke? Itu kalau kalian mau jadi trader. Ya, itu lumayan agak stres. Apalagi ketika minus, kalian panik. Nah, itulah hal yang sangat disayangkan untuk para trader. Tapi kalau seandainya kalian investor, kalian cukup analisa fundamentalnya dan ya, beli, lupakan, tabung. Sama kayak di saham BBRI. Dari tahun ke tahun grafiknya itu naik. Oke, jadi kalian ya nabung aja kayak sebulan ini 1 juta, bulan depan 1 juta, bulan kedepannya lagi 1 juta. Gitu aja kalau misalnya investor. Kalian nggak terlalu stres, kalian nggak terlalu lihat pantau market terus, sehingga ya psikologis kalian aman-aman aja. Oke, so decide, ambillah keputusan. Kalian mau pilih yang mana, entah kalian mau pilih jadi investor kah atau trader. Oke, so sekian video dari gua. Terima kasih, kita bakal sharing-sharing lagi terhadap saham ataupun kripto. Dan sampai ketemu di video berikutnya, guys. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa sharing bareng di channel ini. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun bingung ataupun stuck di dunia market, di dunia saham ataupun kripto, kalian boleh komen. Nanti gue bakal usahain buat videonya, oke? Bye.